Ya, Bapak Ibu, saya akan sedikit bercerita tentang penderitaan. Kenapa saya tertarik dengan tema ini? Karena banyak orang di luar sana yang bertanya seperti ini kepada saya. Orang di masa anugerah, ini katanya di dalam Yesus, terima mujizat, terima kesembuhan, terima pemulihan, ada perlindungan. Tapi kok yang terlihat malah sebaliknya. Kemudian orang-orang jadi bertanya, aku lo sudah percaya Tuhan, aku sudah pelayanan, aku sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi kok hidupku malah seperti ini? Bahkan mungkin ada di antara kita, ada orang terdekat kita yang meninggal karena COVID. Kita mulai bertanya, ini yang salah apanya? Apakah imannya atau apa yang salah dengan diriku? Berapa banyak dari antara kita yang bertanya seperti ini? Kemudian seperti yang kita tahu juga ada berbagai perdebatan, apa benar sih mujizat itu masih ada? Karena ada sekelompok orang yang berkata bahwa mujizat itu sudah nggak ada, mujizat itu sudah selesai. Kalau saya pribadi, saya akan jawab seperti ini, Bapak Ibu. Setiap hidup kita, setiap saat kehidupan kita, itu semua penuh dengan mujizat. Apa contohnya? Sebagai contoh di dalam tubuh kita, ini kan ada dua saraf yang bekerja. Ada saraf simpatik dan ada saraf parasimpatik. Nah, ada saraf yang tidak bisa kita kendalikan. Contohnya, denyut jantung kita. Denyut jantung kita bisa berdetak, itu adalah mujizat Bapak Ibu. Kalau mereka bilang itu bukan mujizat, pertanyaannya satu. Apakah ada di antara kita yang bisa menghentikan detak jantung kita selama 1 menit? Nggak ada yang bisa. Atau mungkin yang kedua, yang hal yang paling gampang, kita bisa berkedip, itu pun adalah mujizat. Kenapa bisa seperti itu? Bayangkan Bapak Ibu kalau kita nggak bisa berkedip selama 5 menit, yang terjadi adalah mata kita panas, mata kita akan sakit. Jadi kita bisa berkedip pun itu adalah mujizat. Jadi saya bisa katakan setiap hidup kita itu penuh dengan mujizat. Nah, balik ke pertanyaan ini, kenapa kok ada hal-hal buruk yang terus menimpa kita? Masalah terus datang, pergumulan terus datang, cicilan terus datang, sakit penyakit terus datang. Terus apa sih yang salah? Bapak Ibu, sebelum masuk ke situ, saya akan ambilkan 2 contoh dari tokoh Alkitab. Yang pertama, Paulus. Bapak Ibu, Paulus mengatakan dengan jelas di 1 Korintus 2 ayat 3, aku datang kepadamu dalam kelemahan, dalam ketakutan, dan sangat gemetar. Siapa Paulus? Paulus ini merupakan rasul anugerah. 3/4 perjanjian baru itu ditulis oleh Paulus. Dan dia mengatakan dia penuh dengan kelemahan, dia penuh dengan ketakutan, dia sangat gemetar. Paulus yang mengajarkan tentang anugerah dan kita belajar banyak tentang anugerah, tentang in Christ dari Paulus. Tapi Paulus tubuhnya lemah, dia ketakutan dan dia gemetar. Kemudian dari Musa, Bapak Ibu. Musa orang yang tidak layak, dia berkata, oh Tuhan, aku ini bukanlah seorang yang pandai bicara, dahulu tidak, dan sejak kau berfirman kepada hambamu pun ini tidak, sebab aku ini lambat berkata-kata dan tidak lancar. Banyak tokoh-tokoh Alkitab itu semua mendapatkan hal yang kurang baik, Bapak Ibu. Mereka mengalami penderitaan, mereka ditindas, mereka disiksa, tapi mereka semua menganggap apa yang mereka dapat, hal buruk yang mereka dapat itu adalah sebuah anugerah bagi mereka. Inilah perbedaannya Bapak Ibu. Hal buruk itu pasti selalu terjadi dalam kehidupan kita. Nggak usah kita berusaha untuk hidup benar, maksudnya hidup lurus. Masalah itu pasti akan datang. Karena kita ini masih hidup, karena kita masih hidup di dalam tubuh duniawi kita. Rasul Paulus juga menjelaskan tubuh kita ini merupakan tubuh yang penuh dosa. Kecenderungan kita itu adalah kecenderungan untuk melakukan dosa. Karena itulah kita perlu Tuhan sebagai juru selamat kita. Kita tidak akan bisa melawan kuasa dosa yang ada di dalam tubuh kita tanpa anugerah Tuhan. Sekarang kita akan melihat bagaimana caranya supaya kita bisa berdamai dengan keadaan kita. Paulus saja yang menceritakan tentang anugerah, hidupnya dia sampai di penjara, pernah mengalami karam kapal. Nah, pertanyaan adalah, siapa kita? Kita ini adalah ciptaan baru. Memang benar kita akan mengalami penderitaan, tetapi kabar baiknya adalah kita pasti akan bisa melewati semua penderitaan itu.
kita pasti akan bisa melewati berbagai masalah, pergumulan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini di dalam 2 Korintus 12 ayat 10, sebab itu aku senang dan rela berada di dalam kelemahan, dalam penghinaan, dalam kesesakan, dalam penganiayaan, dan dalam kesulitan demi Kristus. Sebab ketika aku lemah, maka aku menjadi kuat. Ini lucu loh Bapak Ibu. Paulus mengatakan dia senang dan rela di dalam berbagai kesukaran. Kalau saya pribadi ketika membaca ayat ini, jauh di dalam hati saya berpikir, oh ini nggak benar ini, ayat ini salah. Ayat ini nggak boleh ditulis di dalam zaman anugerah seperti ini. Nggak boleh, dalam anugerah itu hidup kita enak, semua terjamin, semua beres. Ayat ini salah, saya bilang seperti itu. Tapi setelah saya renungkan, saya pelajari lebih dalam, dan saya coba lihat di dalam bahasa aslinya, bahkan Paulus mengatakan, therefore I take pleasure, menggunakan kata Yunani eudoki, yang artinya menerima dengan baik. Nah, dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu, ketika ada hal buruk di dalam kehidupan kita, yang poin pertama yang perlu kita lakukan, kita harus terima terlebih dahulu. Terima dalam artian bukan berserah Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat di belakang bagaimana sih ya apa yang dimaksud dengan penerimaan dan menerima dengan baik itu. Nanti kita akan lihat bersama. Nah, Bapak Ibu, ada kecenderungan orang ketika hal buruk terjadi di dalam kehidupannya, tahapan pertama yang dilakukan, mereka akan menolak. Sebenarnya ada 5 tahap, tapi karena keterbatasan waktu, saya cuma akan bahas tahap awal dan tahap akhirnya saja. Nah, ini yang paling sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika ada hal buruk terjadi, kita menolak. Kita merasa, oh ini bukan salahku. Oh ini seharusnya tidak terjadi padaku. Ini nggak boleh seperti ini. Nah, ketika kita berkata hal seperti itu, akhirnya kita nggak bisa berdamai dengan keadaan kita. Seperti yang di awal-awal pandemi, banyak orang Kristen yang berkata, oh, ini bukan dari Tuhan. Ini pasti selesai dengan cepat, karena Tuhan nggak inginkan pandemi ini terjadi. Tapi nyatanya gimana Bapak Ibu? Hampir sudah 2 tahun lebih, pandemi ini masih berlangsung. Dan akhirnya apa? Akhirnya semua orang akhirnya berdamai dengan keadaan, mereka menerima keadaan, mereka menerima kondisi buruk ini. Dan akhirnya kita bisa sampai di hari ini Bapak Ibu. Karena kita sudah menerima keadaan dan kita tahu bahwa keadaan ini pasti bisa kita atasi di dalam Tuhan. Bukan berarti ketika kita menolak, banyak orang seperti ini. Oh, kita harus memperkatakan iman, kita harus memperkatakan apa yang baik. Benar Bapak Ibu, saya setuju. Saya setuju kita harus memperkatakan iman, kita harus memperkatakan apa yang baik, kita harus memperkatakan apa yang kita inginkan. Saya setuju. Tapi berapa banyak di antara kita ketika kita memperkatakan yang baik itu sebenarnya merupakan respon penolakan dari diri kita. Kita nggak terima dengan keadaan kita yang sekarang. Akhirnya kita berusaha mengatakan yang baik-baik saja. Itu adalah sebagai bentuk penolakan terhadap apa yang kita rasakan sekarang. Jadi bagaimana caranya kalau kita mau memperkatakan iman? Yang pertama adalah terima dulu keadaan kita. Misalnya kita sekarang lagi kesusahan, ngomong aja apa adanya. Ya Tuhan, aku sekarang lagi susah, tapi jangan berhenti sampai di situ. Jangan sampai hanya stop di kata titik misalnya. Tapi katakanlah, oh Tuhan aku lagi kesusahan, tapi aku percaya Tuhan pasti akan melewatkan aku dari kesusahan ini. Tuhan aku lagi sakit, tapi aku percaya oleh bilur-bilurnya Tuhan pasti akan menyembuhkanku. Ini yang paling penting dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ketika ada hal buruk terjadi, perubahan pola pikir kita dirubah. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa terima mujizat kalau kita belum pernah merasakan hal buruk? Bagaimana bisa kita merasakan Tuhan Sang Penyembuh, Jehovah Rafa, kalau kita nggak pernah sakit? Bagaimana kita bisa merasakan Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, kalau kita tidak pernah berkekurangan? Inilah Tuhan kita. Dan sekali lagi Bapak Ibu, seperti saya bilang, jangan cari masalah. Tanpa dicari pun masalah itu pasti akan datang dalam kehidupan kita. Dan tahap akhirnya adalah, goalnya adalah menerima Bapak Ibu.
Paulus mengatakan di ayat yang tadi juga, 2 Korintus 12 ayat 10, kita menerima dengan baik kondisi kita, dan kita berusaha untuk memperbaiki kondisi yang ada sekarang. Dengan apa ya? Dengan memperkatakan yang baik, dengan kita bekerja, dengan kita berobat. Dan percayalah Bapak Ibu, ketika kita sudah menerima keadaan kita sudah berdamai dengan kondisi kita bisa akan melakukan yang terbaik. Kenapa seperti itu? Kalau kita terus menolak, kita ketakutan, kita merasa kita ini tertolak, kita ini ditinggalkan, kita ini tidak layak, akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal di 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebaliknya kasih yang sempurna mengusir ketakutan, karena ketakutan mengandung siksaan, dan siapa yang takut, ia belum sempurna kasihnya. Yang kita tahu kasih itu adalah Yesus itu sendiri, dan Yesus itu sekarang ada di dalam kita, Bapak Ibu. Dan kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan, kasih yang sempurna itu melepaskan kita dari siksaan. Dan kasih yang sempurna itu pun yang akan melepaskan kita dari pergumulan, dari kondisi sulit yang ada saat ini. Jadi setelah kita menerima kondisi kita, ada 4 hal yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Mengapa sih kita harus menerima kondisi kita? Yang pertama adalah kita ini sudah dipilih oleh Tuhan. Ini masih lanjutan yang tadi 1 Korintus 1 ayat 27. Akan tetapi Elohim telah memilih mereka yang bodoh bagi dunia untuk mempermalukan yang berhikmat. Dan Elohim telah memilih mereka yang lemah bagi dunia untuk mempermalukan mereka yang kuat. Mungkin saat ini kondisi kita lagi lemah, kondisi kita lagi terpuruk. Tetapi percayalah Bapak Ibu, Tuhan justru memilih orang-orang di saat kondisinya terpuruk. Tuhan justru memilih orang-orang dari titik yang terendah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa menjadi orang yang luar biasa. Musa dipilih Bapak Ibu ketika dia jadi seorang buronan, dia kabur dari bangsa Mesir, dan dia dipilih Tuhan untuk bisa membebaskan bangsa Israel. Nah, sama seperti kehidupan kita sekarang. Kalau kita sekarang dalam kondisi lemah tubuh, kondisi pergumulan, kondisi apapun, percayalah Bapak Ibu, kita dipilih Tuhan untuk menaklukkan dunia. Kemudian Efesus 1 ayat 4, dia telah memilih kita sebelum dunia ada, dan oleh karena kasih, dia menjadikan kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kita dijadikan Tuhan kudus dan tidak bercacat Bapak Ibu oleh anugerah Tuhan itu sendiri. Kemudian di Keluaran 2 ayat 10, ini yang seperti saya bilang, bercerita tentang Musa, anak yang dibuang akhirnya bisa menjadi seorang pemimpin. Inilah yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Mengapa kita harus menerima keadaan kita? Yang pertama karena kita sudah dipilih Tuhan untuk menjadi orang yang luar biasa. Kemudian poin yang kedua, kenapa kita harus menerima keadaan kita? Karena supaya kita disadarkan Bapak Ibu. Nah, kita disadarkan. Kita disadarkan bahwa kita ini ketika kita lemah, seperti yang Paulus katakan di 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi dia berfirman, cukuplah anugerahku bagimu, karena dalam kelemahan kuasaku disempurnakan. Karena itu dengan senang hati aku lebih bermegah dalam kemegahanku, supaya Kristus nyata menaungiku. Justru di saat kita lemah, di saat kita berdaya, kita bisa berkata, aku ada hari ini, itu karena Tuhan. Kalau kita merasa diri kita kuat, kemudian kita bisa berhasil, kita bisa sukses, kita bisa melakukan hal hebat, kita tidak akan berkata itu karena Tuhan, Bapak Ibu. Kita akan berkata, oh itu karena kekuatanku. Tuhannya nggak ada. Padahal sama seperti 3 pilar gereja kita, Yesus adalah pusat kehidupan kita. Ketika kita berhasil, ketika kita bisa melewati pergumulan ini, kita akan berkata, oh ini semua karena Tuhan. Dan di Galatia 3 ayat 5 dikatakan, dia yang memberi roh kepadamu dan mengerjakan mujizat-mujizat di antaramu. Apakah dia berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena oleh iman dari pemberitaan yang Injil kamu dengar? Dia memberikan roh kepada kita dan melakukan berbagai macam mujizat.
Itulah Tuhan kita Bapak Ibu. Seperti yang saya bilang di awal, mujizat itu masih ada sampai hari ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena kehidupan sehari-hari kita itu penuh dengan mujizat. Seperti saya yang bilang, tubuh kita pun ini semua penuh dengan mujizat Bapak Ibu. Nggak ada satu orang di dunia pun yang bisa mengontrol jantungnya, nggak ada yang bisa mengontrol paru-parunya, nggak ada yang bisa mengontrol ususnya. Tadi kita sore makan apa? Kayak tadi saya makan mie. Begitu masuk ke mulut, nggak ada yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Itu semua adalah mujizat Tuhan. Kalau Tuhan berkata misalnya ususnya berhenti, selesai Bapak Ibu. Nggak ada yang bisa kita lakukan. Jadi kalau ada yang berkata mujizat itu sudah berhenti, ya saran saya lihatlah ke dalam tubuhmu sendiri. Kemudian di Galatia 4 ayat 14, namun kamu tidak memandang rendah dan menolak aku, meskipun keadaan tubuhku merupakan pencobaan bagimu, sebaiknya kamu telah menerima aku seperti malaikat Elohim, bahkan seperti menerima Yesus Kristus. Ini juga berlaku bagi kita semua Bapak Ibu. Kalau ada saudara FB kita yang lagi lemah, atau yang mereka lagi jatuh, jangan dipandang lemah, tetapi justru dirangkul Bapak Ibu. Kita merangkul teman kita, merangkul saudara kita, kita terima mereka sama seperti Tuhan menerima kita. Dan kita bisa bertumbuh bersama. Dan kita bisa memberikan anugerah kepada mereka. Dan kita bisa akhirnya sama-sama saling membalut, menjalin kekeluargaan. Dan itulah yang Paulus mau dalam kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, ini yang ketiga, di 2 Korintus 12 ayat 7, supaya aku tidak meninggikan diri, karena luar biasanya pewahyuan ini, maka sebuah duri di dalam daging telah diberikan kepadaku, yaitu utusan setan, supaya ia mengocok aku, sehingga aku jangan meninggikan diri. Ini maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Saya tidak akan bahas tentang utusan setan, duri dalam daging. Enggak Bapak Ibu. Yang saya akan bahas adalah ketika kondisi kita lemah, kemudian kita terima mujizat, dan kita dikuatkan, hidup kita dipulihkan, kita tidak meninggikan diri dengan kekuatan kita. Kita akan berkata semua karena Tuhan. Dan kesimpulannya terakhir Bapak Ibu, ketika ada sesuatu yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, jadikan itu sebagai alat. Alat supaya mengingatkan kita bahwa kita ini diperlengkapi Tuhan, kita ini dipilih, kita ini orang yang lemah, tapi kita pasti bisa menang. Kemudian ketika kita bisa menerima kondisi kita sudah berdamai dengan kondisi kita, maka kita bisa melakukan yang terbaik untuk mengatasi kondisi kita yang sekarang. Tetapi kalau misalnya kita tidak bisa menerima, akhirnya kita akan berputar di situ terus Bapak Ibu. Ketika pikiran kita ada sesuatu buruk yang terjadi, kita kemudian menghakimi diri kita. Oh, ini kenapa ya? Nah, Bapak Ibu, jadi mulai dari sekarang, kalau ada sesuatu yang buruk terjadi dalam kondisi Bapak Ibu, terima keadaan, dan kemudian tanya Tuhan, membaca firman Tuhan, saling sharing kepada saudara FB, kepada ketua FB-nya. Dan siapa tahu Bapak Ibu, melalui hal buruk yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu justru menjadi batu loncatan bagi kita, sehingga kita bisa memperoleh kehidupan yang lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.